yang menurut Pak Jokowi, para aparat penegak hukum ini dilindungi hukum ketika mereka melakukan tugasnya untuk menegakkan hukum. Walaupun disampaikan dengan nada yang halus ya, tidak keras, tidak kasar, tapi gue menangkap sebuah nuansa coercion, sebuah nuansa represi dalam kalimat itu. Pertanyaan besar yang ada di kepala gue adalah kenapa yang diingatkan untuk tidak semena-mena itu adalah masyarakat. Karena bagi gue masyarakat tidak punya alat, tidak punya kekuasaan, tidak punya ruang untuk bertindak semena-mena. Kenapa yang dengan tegas diingatkan untuk tidak semena-mena itu adalah aparat? Karena mereka yang punya peluang lebih besar untuk bertindak semena-mena. Guys, beberapa hari belakangan gue secara pribadi merasakan letih ya, di dalam sini. Ya tentu bukan keletihan fisik yang gue maksud ya, kalau itu mah biasa, orang hidup ya. Tapi keletihan secara mental, tekanan emosional. Karena gimana pun gue ngerasa gue adalah bagian dari bangsa ini. Gue yakin lu semua juga ngerasa begitu. Masalah demi masalah berat itu mendera kita. Ya. Pertama misalnya masalah korupsi. Seingat gue salah satu komitmen reformasi adalah memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme. Kan begitu ya. Itu salah satu janji reformasi. Tapi ternyata apa boleh buat ya. Korupsi tidak kunjung menurun. Justru kasus-kasus korupsi besar terus terjadi. Terakhir kita lihat ada 2 kasus ya. Yang pelakunya adalah anggota kabinet. Atau setidaknya mantan anggota kabinet saat ini. Pertama adalah korupsi benur, ya, izin ekspor benih lobster. Yang kedua adalah lebih parah lagi korupsi bansos COVID-19. Gue cuma ingin mengingatkan kepada lu semua, kita kawal kasus-kasus korupsi besar ini agar dia ditangani secara tuntas dan pelakunya dijatuhi hukuman yang setimpal. Jangan sampai nih kemudian kasus-kasus ini menguap entah kemana. Bukan cuma masalah korupsi guys. Menjelang 10 Desember sebagai Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, justru deretan panjang kasus HAM di negara kita yang tidak selesai itu bertambah. Di bulan November kita dikejutkan oleh kasus di Sigi, Sulawesi Tengah. Untungnya kasus ini menurut gua ditanggapi oleh aparat dengan cukup korek. Karena sejak awal aparat hadir, bahkan Presiden Jokowi dengan clear memberikan instruksi kepada para aparat untuk menangani kasus ini dengan sebaik-baiknya. Namun kita kembali dikejutkan ya, ketika dini hari tanggal 7 Desember 2020 ada lagi insiden di kilometer 50 jalan tol Jakarta Cikampek. Di mana polisi mengklaim bahwa mereka dihadang oleh Laskar Front Pembela Islam yang merupakan pengawal dari Habib Rizik Syihab. Kemudian terjadi baku tembak dan seterusnya. Dan tadi malam, tengah malam sudah dilakukan rekonstruksi oleh Bareskrim Polri bersama Polda Metro Jaya. Ya, gua nggak mau komentar banyak ya tentang proses ini, karena ya lu tau lah ya. Tapi beberapa yang gua catat, yang gua baca di berita ya, ternyata ada beberapa cerita yang berubah dari pihak kepolisian kalau dibandingkan dengan konferensi pers yang disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya tepat di hari kejadian. Ya, beberapa yang gua highlight yang besar-besar aja. Misalnya kemudian ternyata ya dalam hasil rekonstruksi itu digambarkan awalnya terjadi penghadangan oleh Laskar FPI, kemudian ada kejar mengejar sambil terjadi baku tembak, lagi-lagi ini yang menjadi pertanyaan besar, kemudian ada 2 anggota FPI yang terlebih dahulu tewas, kemudian ada 4 yang masih hidup dibawa ke mobil polisi dan tanpa diborgol. Kemudian mereka berusaha untuk merebut senjata polisi dan ketika itulah mereka didor sampai tewas. Gue geleng-geleng kepala. Misalnya pun benar, kok bisa ya ada 4 orang yang dianggap berbahaya dimasukkan ke dalam mobil bersama polisi tanpa diborgol misalnya. Ya, kok bisa ya mereka bukan sekedar dilumpuhkan tapi kemudian ditembak sampai mati dengan tembakan jarak dekat ke arah organ-organ vital yang akan langsung mematikan. Tapi gue nggak mau bahas ini lebih panjang. Ya, lu silakan ikuti di berita. Gue cuma ingin menyatakan keprihatinan. Kenapa gue bilang begitu? Gue bertanya-tanya, kenapa kok negara ya dalam hal ini adalah aparat itu mengambil call yang tinggi dalam konteks relasi dengan masyarakat dalam kasus ini. Maksud gue begini,
kenapa tidak segera saja dibuat satu tim independen pencari fakta? Karena sekarang persoalannya menurut gua tidak bisa lagi diselesaikan dengan kekuasaan. Ini harus diselesaikan dengan merajut ulang trust masyarakat terhadap aparat dan itu hanya bisa dilakukan oleh pihak ketiga yang independen. Sudah terlampau banyak ya orang-orang, tokoh-tokoh nasional, organisasi yang mendesak untuk membentuk itu. Tapi gua nggak tahu apakah pemerintah dalam hal ini adalah Presiden Jokowi kemudian akan menanggapi. Nah, ngomong-ngomong tentang Pak Jokowi, mungkin lu ingat ya, di beberapa podcast gua sebelumnya, gua pernah bertanya, ini dalam kasus ini Pak Jokowi kemana? Karena setelah beberapa hari kejadian, kita tidak mendengar ya, seperti apa respon istana tentang kasus ini. Nah, alhamdulillah, ya kemarin, ya gua lihat di di kanal YouTube-nya Setnek Republik Indonesia, Pak Jokowi sudah menyampaikan keterangannya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk kita tonton dulu ya videonya. Iya, ini perlu saya tegaskan bahwa negara kita, Indonesia, ini adalah negara hukum. Oleh karena itu, hukum harus dipatuhi dan ditegakkan. Untuk apa? Untuk melindungi kepentingan masyarakat, melindungi kepentingan bangsa dan negara. Jadi, sudah merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil. Dan ingat, aparat hukum itu dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugasnya. Untuk itu tidak boleh ada warga dari masyarakat yang semena-mena melanggar hukum yang merugikan masyarakat, apalagi membahayakan bangsa dan negara. Dan aparat hukum tidak boleh mundur sedikit pun. Tapi aparat penegak hukum juga wajib mengikuti aturan hukum dalam menjalankan tugasnya, melindungi hak asasi manusia dan menggunakan kewenangannya secara wajar dan terukur. Dan jika ada perbedaan pendapat, ini biasanya ada, jika ada perbedaan pendapat tentang proses penegakan hukum, saya minta agar gunakan mekanisme hukum. Ikuti prosedur hukum, ikuti proses peradilan, hargai keputusan pengadilan. Jika perlu, jika memerlukan keterlibatan lembaga independen, kita memiliki Komnas HAM, di mana masyarakat bisa menyampaikan pengaduannya. Sekali lagi saya tegaskan, kita harus menjaga tegaknya keadilan dan kepastian hukum di negara kita, menjaga fondasi bagi kemajuan Indonesia. Terima kasih. Guys, gue nggak pengen ngomong banyak mengomentari video itu, tapi gue cuman pengen ngasih beberapa catatan ya. Ini yang menggelitik perasaan gue. Satu, kenapa ya Pak Jokowi tidak menunjukkan kesan, tidak menyampaikan message bahwa persoalan ini adalah persoalan pelanggaran HAM, ada potensi pelanggaran HAM yang serius di sana. Kenapa gue bilang begitu? Karena Pak Jokowi nampaknya tidak merasa perlu untuk bicara dalam satu forum yang khusus. Katakanlah sebuah pidato atau minimal ada konferensi pers dari presiden ya yang sifatnya formal. Tapi Pak Jokowi memilih justru bukan sekedar juga ya. Pak Jokowi memilih menjawab pertanyaan wartawan di Istana Bogor selepas beliau berolahraga sepeda di Minggu pagi yang cerah. Gue agak gimana ya, kok gue ngerasa gak pas aja. Karena ini persoalan yang sangat-sangat serius ya, yang sudah mengundang respon yang luar biasa dari berbagai penjuru tanah air.
Ya misalnya lu lihat ya, kan kasus ini kemudian jadi panjang ya. Bagaimanapun nggak bisa dilepaskan dari upaya misalnya untuk menangkap atau menahan Habib Rizik Syihab, pimpinan FPI, walaupun konteks kasusnya secara formal berbeda. Tapi kan lu bisa lihat kemudian rakyat itu bergerak, ya masyarakat, sebagian masyarakat setidaknya bergerak. Lu bayangin mereka mendatangi polsek setempat, kemudian ikut minta ditahan dan seterusnya. Gue orang yang, ya karena gue sosiolog ya, gue gue terbiasa untuk mencoba membaca ada apa sih di balik sebuah fenomena. Karena kalau kita belajar riset ya, riset kualitatif terutama, kita diajarkan kalau ada sebuah fenomena, itu ada yang namanya nomena. Nomena ini adalah hal-hal yang dibalik fenomena itu. Ya, jadi menurut gue ketika masyarakat berbondong-bondong datang ke kantor polisi, ya mereka minta ditahan, ya menggantikan Habib Rizik Syihab atau bersama dengan Habib Rizik Syihab, menurut gue ada semacam ekspresi kekecewaan masyarakat bahwa ini kok penegakan hukum gini-gini amat gitu. Nah di situ gue mengharapkan banget sebenarnya Pak Jokowi menanggapi persoalan ini dengan sangat-sangat serius. Ya kita tidak bisa mengatakan ya memang ini hal yang biasa. Itu notes gue yang pertama. Notes gue yang kedua, Pak Jokowi menggarisbawahi agar anggota masyarakat itu tidak semena-mena, ya, tidak berbuat semena-mena dan melanggar hukum. Dan ini kemudian diberikan dalam konteks ya berhadap-hadapan dengan petugas. Yang menurut Pak Jokowi, para aparat penegak hukum ini dilindungi hukum ketika mereka melakukan tugasnya untuk menegakkan hukum. Walaupun disampaikan dengan nada yang halus ya, tidak keras, tidak kasar, tapi gue menangkap sebuah nuansa coercion, sebuah nuansa represi dalam kalimat itu. Pertanyaan besar yang ada di kepala gue adalah kenapa yang diingatkan untuk tidak semena-mena itu adalah masyarakat. Karena bagi gue masyarakat tidak punya alat, tidak punya kekuasaan, tidak punya ruang untuk bertindak semena-mena. Kenapa yang dengan tegas diingatkan untuk tidak semena-mena itu adalah aparat? Karena mereka yang punya peluang lebih besar untuk bertindak semena-mena. Kemudian notes gue yang ketiga tentang persoalan ini adalah, ya kenapa ya Pak Jokowi gak tampil sebagai seorang bapak? Ya terlepas nanti hasil gelar perkaranya seperti apa, kemudian yang salah siapa, ya biarlah proses hukum ya, tentu proses hukum yang independen kita minta untuk bekerja. Tapi maksud gue empati gitu. Gue ngebayangin ya, pasti itu keluarga korban masih punya harapan bahwa dari presiden yang kami hormati itu ada suara empati terhadap anak-anak kami yang tewas dengan cara yang sangat mengenaskan. Notes gue yang keempat ya. Ini bukan sekali ini sih. Kok gue ngerasa Pak Jokowi sebagai kepala negara enggan masuk ke area-area sensitif. Dan ketika beliau berhadapan dengan area-area yang sangat sensitif seperti itu, Pak Jokowi punya kecenderungan untuk bermain aman dan kemudian bicara dalam tataran yang normatif. Misalnya ya kalau kita ingat ya dalam kasus Omnibus Law, ya demo menolak Omnibus Law. Pak Jokowi mengatakan bagi yang berkeberatan silahkan saja untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Salah nggak? Enggak, tapi sangat normatif. Tidak menunjukkan punten Pak Jokowi empati seorang kepala negara terhadap concern rakyatnya terhadap undang-undang itu. Nah, hal yang sama terjadi dalam kasus ini. Pak Jokowi mengatakan jika ada perbedaan pendapat dari warga masyarakat mengenai proses penegakan hukum yang terjadi, dipersilahkan untuk menyampaikan keberatannya, pengaduannya kepada Komnas HAM. Salah nggak? Lagi-lagi tidak. Tapi yang kita harapkan bukan ucapan-ucapan normatif ya yang di level itu. Tapi kita mengharapkan, kita ingin tahu sikap personal Pak Jokowi sebagai kepala negara terhadap kasus ini seperti apa. Alangkah menyejukkannya jika Pak Jokowi kemudian mencoba melerai ya persoalan ini, mengurai persoalan dengan mengatakan kita perlu membentuk satu tim independen pencari fakta misalnya. Itu akan jauh lebih produktif. Tapi gue nggak tahu ya, mungkin harapan gue ini terlalu tinggi. Tapi ternyata yang mengharap begini bukan cuman gue ya. Ada seorang yang gue sering simak tulisannya namanya Ahmad Hozinuddin. Dia memberikan label dirinya adalah sastrawan politik.
Unik sekali ya. Dia bikin tulisan ya, merespon penjelasan atau komentar Pak Jokowi terkait kasus tewasnya 6 laskar FPI ini. Dan ternyata ada yang kemudian bikin video ya dari tulisannya si Ahmad Hozinuddin. Ya, kita simak dulu ya videonya, singkat kok. Saya paham Indonesia negara hukum. Karena itu harus ada penyelidikan yang otoritatif dan legitimate untuk mengungkapkan kasus ini. Namun mengapa Anda tidak menginisiasi pembentukan TGPF? Anda hanya mendorong saja ke Komnas HAM. Apa Anda memiliki tujuan agar kasus ini menguap seperti pembantaian Siono oleh Densus 88? Anda bicara negara hukum, tapi Anda telah menyimpulkan peristiwa tanpa penyelidikan, menganggap ada masyarakat yang mengancam masyarakat lainnya dan berbahaya bagi bangsa dan negara. Lantas Anda mendukung penuh polisi tanpa memberikan empati sedikit pun kepada keluarga korban. Guys, gue ingin melanjutkan sedikit ulasan gue. Ada satu yang gue ingin highlight ya. Dengan beratnya masalah berbangsa, bernegara yang kita hadapi saat ini ya. Masalah COVID, masalah ekonomi, masalah korupsi dan segala macam. Sebagai sosiolog, satu yang gue yakini ya. Kita ini butuh kekuatan collective action. Kekuatan collective action dari seluruh masyarakat, dari seluruh warga negara untuk bersama-sama berjuang bahu-membahu mengatasi persoalan-persoalan kita. Dan kalau soliditas masyarakat itu bisa dibangun, gua yakin persoalan-persoalan itu bisa kita selesaikan dengan baik. Nah, kalau kita bicara teori sedikit guys, kalau kita ingin membangun collective action yang kuat, setidaknya kita butuh 3 hal. Ya. Yang pertama adalah adanya kohesi sosial yang kuat, rekatan sosial, social engagement yang kuat di antara masyarakat. Yang kedua adanya kohesi ideasional, adanya seperangkat nilai-nilai yang mengikat kita bersama-sama. Yang membuat kita merasa menjadi satu bangsa. Dan yang ketiga hadirnya seorang pemimpin yang bisa menjadi solidarity maker. Nah yuk sekarang coba kita analisis sedikit. Apakah 3 prasyarat terbentuknya collective action yang kuat itu ada? Pertama, adanya kohesi sosial, ya social engagement yang solid di antara masyarakat. Kita harus dengan mengelus dada mengatakan kita nggak punya itu hari ini. Ya, suka nggak suka, kita harus mengakui bahwa keterbelahan masyarakat yang itu mulai menguak, mulai terkuak pasca atau seputar Pilkada DKI 2017 diikuti dengan Pilpres 2019 dan sampai hari ini itu bukannya semakin berkurang tapi semakin tajam, semakin dalam dan semakin meruncing. Dan punten ya, ini kepada Pak Jokowi dan seluruh penyelenggara negara. Menurut gua, negara, aparat berkontribusi besar dalam memelihara keterbelahan masyarakat ini. Ya. Contoh yang sederhana adalah dengan adanya buzzer ya yang beberapa kali didiskusikan, ini ditanda kutip ya, dipelihara oleh negara, oleh pemerintah paling tidak. Yang kemudian melontarkan berbagai ujaran kebencian, membenturkan masyarakat, kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lain. Dan kemudian yang dituduh adalah orang-orang yang berada di kelompok oposisi. Dan menurut gua, punten Pak, ini jahat banget. Dan ini akan terus melestarikan jurang pemisah antara kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lain. Belum lagi kemudian muncul label-label radikal, ekstremis, perusak bangsa dan seterusnya. Menurut gue ini dahsyat banget. Apalagi kemudian ada klaim-klaim saya NKRI, saya Pancasila dan sebagainya. Nah ini yang kalau dibiarkan, gue khawatir banget jurang ini kemudian begitu lebarnya menganga dan kita tidak punya lagi peluang untuk menutup atau setidaknya ya membuat jurang itu bisa lebih dangkal. Kalau kita bicara tentang kohesi ideasional, seperangkat nilai-nilai. Yes, alhamdulillah, thanks God, formally kita punya Pancasila. Ya, seperangkat nilai yang dahsyat yang itu harus kita akui. Selama 75 tahun Indonesia merdeka itu sudah merajut kesatuan kita ya di bawah slogan Bhinneka Tunggal Ika. Tapi menurut gua, guys, persoalannya adalah Pancasila yang harusnya justru menyatukan, itu kemudian diklaim sepihak pemaknaannya
dan digunakan untuk menembak, untuk menyerang, memojokkan kelompok lain yang punya tafsir berbeda terhadap Pancasila. Dan yang gue juga nggak terima adalah Pancasila yang merupakan seperangkat nilai, ada 5 nilai dasar yang begitu komprehensif, dijiwai dengan ketuhanan yang Maha Esa, diikuti dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Kemudian diperas hanya seolah-olah berisi Bhinneka Tunggal Ika. Dan tuduhan tidak berbhinneka tunggal ika itu kembali disematkan pada kelompok yang ingin menampilkan identitasnya, termasuk identitas keagamaan. Menurut gua kalau kita betul Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka itu berbeda-beda. Kita punya ruang untuk menampilkan identitas kita. Nothing wrong with identity, mestinya begitu. Nah, again ya, ketika ada kelompok yang mengatakan saya NKRI, saya Pancasila, itu justru membuat paradoks karena Pancasila kehilangan kekuatannya sebagai perekat. Dan dia tereduksi menjadi alat yang digunakan oleh penguasa untuk apa? Untuk merepresi kelompok-kelompok oposisi yang bersuara kritis terhadap mereka. Nah, yang ketiga syaratnya adalah, nah ini yang gue ingin highlight ya. Mungkin kalau hal ini, pesan ini bisa sampai ke Pak Jokowi, punten ya, mungkin Pak Jokowi berkenan untuk sedikit merenungkan yang ketiga ini. Yang ketiga yang dibutuhkan oleh sebuah collective action, prasyaratnya adalah apa? Adanya seorang pemimpin. Ya, pemimpin yang mampu membangun trust dan respect dari orang-orang yang dia pimpin. Gue pernah bahas di video gue yang udah lama banget ya. Trust respect itu dibangun oleh 3 hal. Ketika seorang bisa menunjukkan tanpa memaksa bahwa dia kompeten dalam bidangnya untuk menjalankan tugasnya. Bahwa dia kredibel, kata-katanya bisa dipegang, satu kata dengan perbuatan. Dan satu lagi, dia hadir berkontribusi terutama pada saat-saat orang yang dia pimpin mengalami kondisi-kondisi yang kritis. Ketika itu dalam konteks inilah gue sangat berharap sebenarnya ketika ada kasus misalnya ya, kasus tertembaknya 6 orang FPI ini, Pak Jokowi hadir mengambil alih narasi, mengambil alih mikrofon sejak menit pertama. Nah, pemimpin tadi adalah pemimpin yang mampu menjadi solidarity maker. Menurut gua ketika seorang pemimpin mau jadi solidarity maker, dia tidak cukup ya, jauh tidak cukup, sama sekali tidak cukup. Ketika hanya bermain-main dalam hal-hal yang sifatnya normatif. Bergerak dari satu titik normatif ke titik normatif berikutnya. Bahwa negara kita adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Bahwa aparat itu dilindungi oleh hukum ketika menegakkan hukum. Bahwa masyarakat tidak boleh semena-mena dan seterusnya. Menurut gua tidak bisa bergerak di situ. Ketika ingin menjadi solidarity maker, seorang pemimpin perlu turun ke bawah, ya, menurunkan call-nya dan kemudian setidaknya berbicara secara empatetik. Nah, guys, sebenarnya gue pernah, ini kata pernah jangan ditafsirkan aneh-aneh ya. Gue pernah punya harapan yang sangat dalam pada Pak Jokowi. Karena kalau kita flashback sekitar tahun 2012 ya, kalau gue gak salah, ketika itu Pak Jokowi masih menjadi wali kota Solo, sedang bersiap-siap untuk running dalam Pilgub DKI Jakarta, kalau gue gak salah begitu. Ketika itu Pak Jokowi hadir dalam sebuah acara yang diselenggarakan di Bandung ya, kalau gue gak salah di Gedung Merdeka. Dan Pak Jokowi memberikan sebuah pidato yang menurut gue dahsyat. Yuk kita saksikan pidatonya. Mukuli rakyat seperti ini, keliru. Sudah melanggar undang-undang kalau saya. Keliru. Dan ini sekarang kejadian di mana-mana. Saya hanya ingin memberikan inspirasi bahwa yang kita lakukan seperti ini keliru. Kita jelas bahwa pemerintah negara itu melindungi rakyatnya. Tapi yang terjadi pemerintah malah seperti ini. Mukuli rakyat seperti ini, keliru. Kalau Pak Jokowi mengkritik pemerintah yang memukuli rakyat yang berdemonstrasi, boleh dong, saya berharap ya, gue berharap nih ya, bahwa Pak Jokowi juga akan menegur aparatnya yang bertindak keras di luar batas, yang sangat mungkin melanggar SOP, yang sangat mungkin telah melakukan tindakan yang bisa digolongkan sebagai pelanggaran HAM berat. Boleh dong gue berharap dari Pak Jokowi sekali lagi hadir ya, hadir sosok seorang kepala negara yang menjadi ayah bagi seluruh warganya. Itu aja
harapan gua nggak tahu. Berharap boleh, masalah dikabulkan tidak, itu bukan urusan gua. Stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.